Yo yo yo, halo teman-teman, sobat para pejuang sekolah kedinasan. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, di sini kakak ingin membahas mengenai apa sih persiapan yang harus kita lakukan saat menunggu pengumuman perankingan SKD di sekolah kedinasan. Terutama di sini kakak ingin membahas sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan ya. Nah ini halo, selamat pagi semua yang baru bergabung ya. Ada Dirma, Human. Selamat pagi Kak, izin Kak, kapan ya pengumuman Kemenhub? Oke, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung ya, kakak ucapkan selamat pagi. Dan di sini untuk pengumuman tes SKD di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, desas-desusnya akan diumumkan pada tanggal 26 Juni malam ya teman-teman. Tapi ini masih prediksi ya, karena kakak hanya mendengarkan desas-desusnya saja. Tetap kalian harus pantengin website dari akun Dikdin kalian ya teman-teman ya. Baik, kalau kalian ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Dan di sini kakak ingin menginformasikan sesuai dengan pengalaman kakak ya, bahwa untuk menghadapi yang namanya atau mempersiapkan tes kesehatan dan keselamatan itu ada yang harus kalian persiapkan ya. Jadi jangan menunggu atau di momen kalian menunggu pengumuman ini kalian malah santai-santai ya. Kalau sekiranya nilai kalian itu kira-kira bisa lolos ya menuju ke tahap selanjutnya, di sini kakak sarankan kalian untuk mempersiapkan yang namanya persiapan fisik teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kalau kalian sudah menuju ke fase tes kesehatan dan kesemaptaan, itu adalah momen yang sangat harus kalian manfaatkan betul teman-teman ya. Banyak orang yang ingin berada di fase tersebut, terlebih lagi ada yang gagal di tes SKD, tidak lulus passing grade. Jadi manfaatkan momen tersebut teman-teman, maksimalkan, karena untuk tes kesehatan dan ke tes kesemataan itu bersifat gugur ya teman-teman ya. Nah di sini kakak ingin memberikan salah satu saran, selagi kalian menunggu proses pengumuman, lebih baik kalian mempersiapkan fisik kalian. Yang pertama, tentu kalian harus membentuk fisik kalian. Jangan malas-malas untuk melakukan pembentukan fisik, seperti mempersiapkan hal-hal yang akan diujikan pada saat tes kesemaptaan. Tentu kalian sudah tahu ya, bahwa untuk tes kesemaptaan itu ada berbagai tahapan. Yang pertama lari 12 menit, kemudian yang kedua sit up, push up, kemudian Sutherland. Ada 4 tahapan yang harus kalian ketahui, dan tentunya kalian harus tahu berapa nilai-nilai poin dari setiap tes tersebut. Kemudian yang kedua adalah persiapan dari tadi sudah persiapan pembentukan fisik ya. Nah di sini yang kedua adalah tetap kalian harus makan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga istirahat yang cukup, dan yang keempat adalah kalian harus menghindari atau mengesampingkan kebiasaan-kebiasaan buruk dulu teman-teman ya. Contohnya itu seperti apa? Yang pertama, sering main game atau terlalu sering kita menggunakan gadget, itu harus dihindari ya. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, begadang. Yang keempat, hindari untuk merokok ya teman-teman ya. Merokok, kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa mengganggu dari kesehatan kalian. Pola makan juga harus kalian atur ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini juga kalian harus memperhatikan dengan berat badan kalian teman-teman ya. Berat badan itu masuk dalam kategori penilaian di tes kesehatan sekolah kedinasan. Jadi kalau ada berat badannya yang masih berlebih atau kurang, kalian bisa langsung mempersiapkan untuk badan kalian supaya proporsional. Itu ada stakes. Stakes itu adalah status kesehatan teman-teman ya. Ada stakes 1, stakes 2. Dan biasanya pada saat tes kesehatan, stakes 3 itu ada pertimbangan ya. Jadi pertimbangannya bisa lolos atau tidak. Tapi kalau status kesehatan kalian adalah stakes 4, kalian sudah dipastikan gugur pada saat tes kesehatan. Jadi manfaatkan momen tersebut. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan momen tersebut? Yang pertama tentu kita memanfaatkan dari persiapan fisik yang tadi kakak sudah sampaikan. Kemudian yang kedua adalah persiapkan diri dalam melakukan pramedical check up teman-teman ya. Pramedical check up itu adalah kalian mengecek kondisi kesehatan tubuh kalian. Jadi jangan sampai kalian tidak melakukan pramedical check up, jadi hanya berharap
badan aku tidak badan saya baik-baik saja dan tidak terkenapa-napa nanti saja. Nah, jadi tetap kakak sarankan jangan sekali-kali kalian melakukan tes kesehatan kalau kalian belum melakukan pramedical check up. Apa tujuan dari melakukan pramedical check up ini, teman-teman? Tujuannya adalah kita harus sudah mengetahui kondisi dari fisik kesehatan kita, teman-teman ya. Kalau nanti pada saat kita melakukan pramedical check up itu ada masalah dari kesehatan atau masalah dari organ kita yang terindikasi, baik itu ringan, sedang, ataupun berat, itu masih ada waktu untuk kita melakukan proses pengobatan sehingga pada tes kesehatan nanti badan kita sudah optimal, sudah sehat, sudah bersih. Jadi itulah tujuan kakak menyarankan kalian untuk melakukan pramedical check up. Jadi kalian bisa memilih nih, mana yang lebih kalian pilih. Melakukan pramedical check up, jadi nanti kalian sudah tahu kondisi tubuh kalian, sehingga nanti pada saat pelaksanaan tes kesehatannya itu bisa berjalan dengan optimal, atau kalian tidak melakukan pramedical check up, berharap dengan nasib dan nanti seandainya kalian terindikasi adanya penyakit, dan kemungkinan itu bisa membuat kalian gugur pada saat tes kesehatan. Jadi itu ada pilihan di kalian semua. Dan memang pramedical check up ini biayanya juga lumayan besar ya, hampir 1 jutaan ke atas. Tetapi yakinlah teman-teman bahwa itu semua untuk kebaikan kalian, bukan untuk kebaikan siapa-siapa, bukan untuk kebaikan kakak juga ya. Jadi itu untuk kebaikan kalian. Jadi tidak apa-apalah, memang kalau untuk tes di sekolah kedinasan ini kita harus totalitas ya, untuk biaya ataupun apa memang harus kita persiapkan sehingga pada saat nanti pelaksanaannya kita sudah mempunyai biaya ya. Dan tentunya nanti pada saat tes kesehatan kalian akan dikenakan biaya juga oleh sekolah kedinasan dan biayanya itu sangat variatif. Jadi lebih baik kalian harus sudah menyiapkan biayanya itu dari sekarang ya. Oke teman-teman ya, demikian dulu saran singkat untuk kalian yang nanti mempersiapkan diri untuk menghadapi tes kesehatan dan kesemaptaan, dan tentunya kakak juga sedang mengadakan webinar untuk melakukan tes kesehatan dan kesemaptaan yang akan kakak lakukan besok. Jadi silakan kalau kalian berminat bisa DM kakak di Instagram @putraperhubungan. Oke, baik demikian dulu untuk pertemuan di pagi ini. Semoga kalian bisa sukses menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan.